Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, serta anak-anak generasi muda yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, karena mengingat waktu yang hanya tidak panjang, maka saya akan langsung saja menyampaikan ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati dan dirahmati Allah, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang telah diberikan Allah kepada kita untuk kita. Maka jika kita diberi suatu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang bersyukur niscaya Allah akan menambah kenikmatan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang maknanya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih, kata Allah begitu. Bapak Ibu semua, bersyukur itu dibagi dalam 3 macam, yaitu bersyukur menggunakan lisan, bersyukur menggunakan badan, dan bersyukur menggunakan hati. Bersyukur menggunakan lisan. Apa sih bersyukur menggunakan lisan itu? Bersyukur menggunakan lisan yaitu mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan sikap yang merendah diri. Yang kedua, apa bersyukur menggunakan badan itu? Bersyukur menggunakan badan yakni dengan cara bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, cara kita bersyukur dengan hati adalah contohnya gini, mengasingkan diri dari hadapan Allah dengan cara konsisten tetap menjaga atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin semua yang dirahmati Allah, ada juga di antara 3 tersebut ada juga tanda-tanda orang yang bersyukur. Pertama, tanda-tanda orang yang bersyukur menggunakan lisan yaitu lisannya selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah. Misalnya dengan mengucap alhamdulillah ketika ada suatu kenikmatan itu datang kepada kita. Sedangkan tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah. Kenyataan ini dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Yang terakhir adalah sedangkan bersyukur menggunakan hati adalah orang yang selalu menjaga harinya dan senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya yang tercermin dari perbuatannya tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin semua yang dirahmati Allah, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang yang kufur, maka sehendaknya kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena menurut kita nikmat itu menurut kita yang tidak cukup, tapi menurut Allah kita mampunya segini, kita berhak mendapatkan segini, maka apapun yang diberikan oleh Allah hendaknya kita bersyukur gitu. Dan ada juga dampak positif kita dalam bersyukur. Yang pertama yaitu menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Maksudnya itu kayak kita selalu semua ini titipan, hanya titipan, semua ini milik Allah, dan kita janganlah sombong atau angkuh terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena suatu saat Allah tuh bakal mengambil nikmat itu kapanpun Allah mau. Yang kedua, dampak positifnya yaitu menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa semua di dunia ini semua itu milik Allah. Kita di sini hanya sebagai hamba yang patut bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain.
Janganlah Bapak Ibu semua yang hadirin semua tuh, jangan kita melihat ke atas, karena kalau kita melihat ke atas terus itu bakal membuat kita semakin kekurangan. Sebaiknya kita melihat ke bawah. Ada orang yang nikmat yang diberikan sedikit tapi dia tetap bersyukur, dia tetap rendah hati, tidak sombong. Maka kita harus mencerminkan sikap kita seperti itu. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Jadi gini, kalau kita bersyukuri apapun yang diberikan oleh Allah, saya kita akan bahagia, kita akan alhamdulillah masih diberikan ini, alhamdulillah masih diberikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan apabila kita tidak ingin kufur, maka kita janganlah sekali-kali memandang ke atas. Nah, tapi cobalah kita memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri, sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 40, yang artinya, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian serta seluruh jamaah yang saya hormati, semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hambanya yang selalu senantiasa bersyukur. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada ceramah ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.